Pagi itu, kampung di pinggir kota masih diselimuti kabut tipis. Suara ayam berkokok, gerobak sayur lewat pelan, dan bau kopi dari dapur-dapur tetangga bercampur menjadi irama yang akrab. Di sebuah rumah sempit bercat kusam, Pak Eksan sudah bangun lebih dulu dari biasanya. Tangannya yang kasar, bekas mengikat balon dan menata dagangan bertahun-tahun, bergerak cekatan menyiapkan satu persatu balon karet warna-warni. Ada merah seperti apel matang, biru seperti langit petang, kuning seperti sinar lampu minyak, dan beberapa yang bergambar tokoh kartun yang sedang digemari anak-anak. Sejak istrinya meninggal, rumah itu terasa lebih hening. Hanya ada 2 orang tinggal, Pak Eksan dan anak laki-lakinya, Budi. Budi baru saja lulus SMK. Topi toga yang dulu dipajang di kamar masih membuatnya tersenyum waktu melihatnya. Tapi hari-hari kebahagiaan itu cepat berganti dengan tanggung jawab. Ibu sudah tiada, kebutuhan rumah harus tetap terpenuhi, dan hidup memanggil mereka berdua untuk tetap maju. Pak Eksan biasa berkeliling ke hajatan-hajatan tetangga, resepsi pernikahan, khitanan, arisan, mendorong gerobak kecilnya yang berisi balon-balon dan aneka mainan sederhana. Ia tahu tiap sudut kampung, siapa yang ramah, siapa yang pelit, siapa yang sering memanggilnya. Tetangga-tetangga itu lama-kelamaan menjadi pemandangan tetap kehidupannya. Namun tidak semua pandangan memaniskan hatinya. Banyak yang memandang sinis, mengerlingkan mata, atau sekedar bersikap dingin. Jualan balon, hidup segitu aja, kata beberapa orang dengan nada merendahkan. Ada pula yang bertanya, kapan anakmu kerja tetap, masa masih jualan sama bapaknya? Pak Eksan hanya menjawab dengan senyum kecil. Bukan senyum pengecut, melainkan senyum yang berisi tekad. Ia tahu apa yang ia lakukan, bukan jadi kebanggaan besar, tetapi cukup untuk memberi makan, memanaskan air, membayar listrik seadanya. Ia tahu juga, suara orang luar tak boleh menentukan harga dirinya. Setiap kali ada yang menghina, ia menanggapi dengan senyuman dan bekerja lebih keras daripada hari sebelumnya. Senyum itu seperti tameng, sederhana, tapi membuatnya tetap tegak. Budi, anaknya, tidak sependek jiwa. Di balik tubuhnya yang agak kurus dan mata yang sering tampak letih karena begadang mengurus tugas, ada semangat yang tak mudah pudar. Waktu di SMK, ia belajar otomotif, tapi tangan kecilnya piawai memotret barang dengan ponsel, menulis deskripsi singkat, dan membuat paket rapi. Ketika tawaran kerja tetap belum datang, ia tak larut mengeluh. Malam demi malam, sambil menunggu pesan dari calon pembeli, Budi belajar hal baru. Cara memasang foto produk yang menarik, cara membuat caption yang sederhana tapi menjual, dan bagaimana membalas pembeli dengan ramah. Awalnya jualannya lewat online hanya sekedar percobaan. Budi membuat akun di beberapa platform jual beli, mengunggah foto balon dan mainan bekas yang masih layak pakai, menulis harga yang wajar, dan menunggu. Ia menggunakan nama yang sederhana, Mainan Pak Eksan. Foto-fotonya seadanya, dengan latar teras rumah, kadang diambil saat berjemur di halaman. Tetapi ada sesuatu yang tulus pada keterangan produknya. Ia menuliskan juga cerita kecil, balon buatan tangan, cocok untuk hajatan anak, dijual sejak warung kecil kami buka tiap akhir pekan, pelayanan rapi, kirim aman. Pembeli yang membaca sepertinya menangkap kejujuran itu. Di hari-hari pertama, order masih sedikit. Ada pembeli yang hanya menawar murah, ada yang membeli 1-2 buah karena butuh cepat, ada pula yang hanya bertanya lalu hilang. Uang yang masuk masih jauh dari cukup untuk berhenti menjajakan balon di hajatan. Namun sedikit demi sedikit, ada yang berubah. Seorang ibu muda dari kota sebelah memesan paket mainan kecil untuk ulang tahun anaknya. Ia memuji kerapiannya dan menyebut bahwa ia suka dengan kemasan yang dibuat Budi. Ulasan singkat itu mulai berputar kecil, baik di profil jualan maupun di mulut ke mulut. Semenjak itulah rutinitas mereka sedikit berubah. Siang hari, ketika biasanya Pak Eksan berkeliling, kini ia mulai menunggu pesan dari Budi atau menyiapkan pesanan yang masuk untuk diantar sendiri. Budi semakin rajin, mengecek stok, menulis list pengiriman, membuat paket dengan kertas kado sederhana dan tali rafia. Mereka berdua bekerja berdampingan. Pak Eksan meniup balon dan memeriksa kualitasnya, Budi mengemas dan mencatat alamat pengirim.
Dalam kesunyian rumah yang dulu terasa berat, kini ada suara tawa kecil, ada obrolan tentang potongan diskon, dan ada secangkir kopi yang dibagi dua. Tetangga yang dulu cuek perlahan-lahan mulai memperhatikan. Ada yang mengangguk ramah saat melihat gerobak balon lewat, ada pula yang menanyakan, bukannya kalian jualan online ya? Laris? Beberapa masih meremehkan, tapi sebagian lain mulai memberi ruang, mungkin karena melihat perubahan yang tak terduga. Sekali waktu ada seorang tetangga yang biasanya acuh menatap gerobak Pak Eksan, berkata, "Wah, sekarang malah lebih rapi ya, Budi pintar ya." Pak Eksan cuma menyunggingkan senyum, namun di matanya ada kilau bangga. Perjuangan tidak selalu manis, ada hari ketika hujan deras menghapus hajatan di desa tetangga, sehingga tidak ada pelanggan. Uang pun menipis dan rasa cemas sesaat menyapa. Di malam-malam seperti itu, Budi kadang terjaga, menghitung pengeluaran dan menimbang apakah perlu menambah variasi produk atau menurunkan harga. Mereka berdiskusi tanpa drama berlebihan. Pak Eksan memberikan nasihat yang sederhana tapi tajam. Yang penting kerja jujur, usaha rapi, dan jangan malas belajar. Rezeki kadang datang dalam bentuk yang tak terduga. Pembelajaran itu berbuah kecil. Budi mulai sourcing barang dari pemasok kecil di pasar kota, mainan edukatif, puzzle sederhana, mobil-mobilan bekas yang masih mulus, boneka kecil. Ia menuliskan di keterangan produk bahwa mainan tersebut layak pakai dan telah diperiksa kebersihannya. Kejujuran ini membuat pelanggan kecil merasa nyaman. Mereka yang membeli merasakan pelayanan hangat, pengemasan rapi, dan harga yang bersahabat. Dari 1-2 pembeli menjadi kelompok pelanggan tetap yang merekomendasikan ke teman-teman mereka. Hari terus berjalan, permintaan sedikit demi sedikit bertambah, sampai ada satu titik ketika Budi bisa menyisihkan sedikit uang untuk ditabung. Uang itu bukanlah angka besar, tapi bagi mereka itu simbol, bukti bahwa usaha kecil yang dimulai dari pelukan balon dan layar ponsel bisa berbuah. Budi menyimpan tabungan itu di sebuah kotak logam berlabel impian yang selalu disembunyikan di bawah kasur. Setiap kali menambahkan uang ke dalamnya, ia merasa seperti menaruh batu pijakan menuju sesuatu yang lebih besar. Di tengah semua itu, hubungan ayah dan anak semakin erat. Mereka bukan tipe keluarga yang sering mengungkapkan kata-kata manis. Musim kemarau datang lebih cepat dari biasanya. Tanah di halaman rumah Pak Eksan mulai retak-retak kecil, sementara udara siang terasa panas memantul dari genteng tua yang menghitam. Meski begitu, di balik terik yang menyengat, ada suasana baru yang anehnya menenangkan. Usaha kecil mereka mulai berbuah. Di depan rumah, sudah tampak etalase sederhana dari papan bekas lemari tua. Isinya mainan anak bermacam jenis, balon karakter, pistol gelembung sabun, puzzle edukatif, boneka kain, mobil-mobilan plastik, hingga beberapa mainan yang didapat dari pemasok di kota. Teras rumah Pak Eksan memang sempit, luasnya tidak sampai 3 meter. Namun bagi mereka, teras itu bukan hanya lantai dan dinding. Itu adalah masa depan yang sedang mereka bangun pelan-pelan. Setiap pagi setelah subuh, Pak Eksan duduk di kursi bambu, menata dagangan, membersihkan debu, dan memastikan balon-balon tergantung rapi. Ia tak lagi sering keliling membawa gerobak. Kini orang datang sendiri atau pesan dari jarak jauh melalui ponsel Budi. Hari itu, Budi pulang dari perjalanan ke pasar kota dengan wajah sumringah. Di tangannya ada tas besar berisi stok baru, balon foil bentuk kartun, mainan edukasi huruf, dan beberapa mobil mainan berlampu. Pak Eksan yang melihatnya tersenyum lebar. "Tambah barang lagi, Bud?" tanya Pak Eksan. Budi mengangguk, meletakkan tas dengan hati-hati. "Iya, Pak, teman pembeli di online minta variasi baru. Katanya balon foil lebih disukai anak-anak sekarang. Saya coba beli sedikit dulu. Kalau laku, kita tambah lagi." Pak Eksan mengusap kepala Budi perlahan, seperti dulu waktu Budi masih kecil minta dibelikan layangan. "Kamu makin pintar mikir ke depan, Nak." Budi hanya tertawa kecil, sama sekali tidak sombong. Baginya, usaha ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang harapan agar ayahnya tidak lagi keluar panas-panas mencari hajatan, berjalan dari satu kampung ke kampung lain hanya untuk mungkin menjual 3 atau 5 balon. Ia ingin ayahnya bekerja di rumah,
Duduk lebih tenang, tak harus lagi menahan sakit kaki ataupun kelelahan yang diam-diam sering disembunyikan. Sore itu, pembeli datang tidak seperti biasa. Biasanya hanya 2 atau 3 orang anak yang mampir membeli balon atau mainan kecil. Tetapi hari itu ada rombongan ibu-ibu pengajian yang baru selesai acara di masjid. Mereka berhenti di depan etalase sederhana Pak Eksan, melihat-lihat, bertanya harga, lalu mulai memilih mainan untuk buah hati mereka. Suara tawar-menawar terdengar seperti musik yang menghidupkan rumah itu. "Pak Eksan, ini berapa?" tanya salah satu ibu sambil menunjuk boneka kecil. 12.000 Bu, kalau beli 2 saya kasih kurang jadi 20.000, jawab Pak Eksan ramah. Ibu itu tersenyum lebar. "Boleh, saya ambil 2. Budi juga sibuk mengemas balon foil yang dipesan 3 anak kecil. Mereka tertawa bahagia saat balon itu melayang pelan ketika diisi angin. Pemandangan itu seperti lukisan kebahagiaan sederhana. Anak-anak riang, seorang ayah tersenyum sambil melayani, dan seorang pemuda mengemas pesanan dengan telaten. Namun di balik keramaian itu, masih ada suara miring yang sesekali terdengar dari mulut sebagian tetangga. "Alah, jualan begitu aja dibangga-banggakan," gumam seseorang. "Lihat aja, paling sebentar doang naiknya," sahut yang lain sambil pura-pura tidak peduli. Budi mendengar, tapi memilih diam. Ia hanya menunduk sebentar, menarik nafas, lalu melanjutkan pekerjaannya. Kata-kata seperti itu dulu mungkin menusuk hati, tapi kini tak lagi mampu menghentikan langkahnya. Ia sudah belajar dari ayah, kalau dunia mencibir, balaslah dengan kerja keras dan senyum. Pak Eksan tentu juga mendengar, namun ia tidak bereaksi. Wajahnya tenang, matanya lembut. Ia hanya menepuk bahu Budi pelan. "Biarkan saja nak, orang boleh bicara apa saja. Yang penting kita tetap jujur, tetap bekerja, dan tetap rendah hati." Kalimat itu sederhana, tapi menancap dalam. Budi mengangguk, meresapi setiap katanya. Waktu berlalu, pesanan online semakin banyak, bukan hanya dari kampung sebelah, tapi juga beberapa dari luar kota. Ulasan pembeli memuji pelayanan cepat, barang berkualitas, dan harga bersahabat. Para pembeli bahkan sering mengirim foto anak-anak mereka tersenyum memegang mainan dari Pak Eksan. Setiap kali melihat itu, Budi merasa dadanya hangat, seperti melihat bunga kecil baru tumbuh dalam tanah tandus. Malam-malam mereka kini berbeda. Budi tidak lagi hanya menunggu order masuk, ia menyusun rencana. Di buku catatan kecilnya yang lusuh, tertulis beberapa ide. Tambah variasi mainan edukasi, belajar cara promo di media sosial, beli rak tambahan untuk etalase depan, siapkan tabungan untuk sewa toko kecil suatu hari. Pak Eksan sering melihat buku itu diam-diam, tersenyum tanpa suara. Ia merasa bangga sekaligus haru. Budi tumbuh bukan hanya menjadi penjual, tapi pemikir. Anak yang dulu ia gendong, kini tumbuh menjadi rekan kerja, sahabat perjuangan, bahkan penggerak perubahan dalam hidupnya. Suatu malam, ketika gerimis turun pelan, mereka duduk bersama di depan rumah. Hanya diterangi lampu bohlam kuning yang menggantung seadanya. Di antara suara hujan dan angin malam, mereka berbicara tentang masa depan. "Pak," Budi memulai dengan suara pelan, "kalau suatu hari kita punya toko sendiri, Bapak mau duduk di bagian depannya, biar Bapak sambut pembeli, saya urus gudang dan online-nya." Pak Eksan terdiam sejenak, matanya berkaca, tapi ia menahan. "Bapak nggak pernah bayangin sampai sejauh itu," katanya lirih. "Dulu Bapak cuma pengen kamu sekolah sampai lulus, sekarang kamu ngajak Bapak mimpi lebih besar." Budi tersenyum lebar. "Kita lakukan sama-sama Pak, pelan-pelan, tapi kita pasti bisa." Hujan turun semakin deras, tapi hati mereka justru terasa lebih hangat. Dunia yang dulu terasa sempit, kini seperti sedikit terbuka. Masih banyak jalan yang harus dilalui, rintangan yang menunggu, tapi mereka tidak lagi sendiri. Mereka berdua berdiri di jalur yang sama, jalur yang diisi kerja keras, kecintaan pada keluarga, dan harapan yang tidak pernah padam. Teras kecil itu kini seperti kapal yang siap berlayar. Lampu kuning yang temaram menjadi mercusuar kecil dalam kegelapan. Budi menata stok mainan yang tersusun rapi, bukti bahwa hidup bisa berubah. Matahari pagi menyapa kampung dengan sinar yang lembut, seolah-olah ikut merestui perjalanan hidup Pak Eksan dan Budi.
Teras berukuran 3 meter yang dulu hanya menjadi tempat balon digantung, kini terlihat seperti etalase mini, lengkap dengan rak kayu yang semakin penuh oleh mainan warna-warni. Usaha itu makin terasa hidup, namun perubahan besar tidak pernah datang tanpa ujian. Hari itu, Budi menerima pesan dari seorang pembeli baru, bukan pesan kecil, melainkan pesanan dalam jumlah banyak untuk acara ulang tahun di kota besar. 300 balon karakter, 50 kotak puzzle, 80 mobil-mobilan, dan beberapa mainan edukasi tambahan. Jumlah itu jauh lebih besar dari pesanan manapun yang pernah masuk sebelumnya. Budi membaca pesan itu berulang-ulang, matanya membesar. Ia langsung menghampiri Pak Eksan yang sedang menata balon. "Pak, lihat ini," suara Budi sedikit bergetar, setengah tidak percaya. Ia menyerahkan ponsel kepada ayahnya. Pak Eksan membaca pelan, bibirnya bergerak tanpa suara. Sesaat ia terdiam, lalu menatap anaknya dengan mata mengkilat. "Ini berarti kita harus kerja lebih keras dari biasanya, Nak," ucapnya pelan. Budi mengangguk. Ada rasa bangga sekaligus tegang. Pesanan besar adalah peluang, tapi juga ujian kesanggupan. Mereka memulai persiapan sejak pagi. Budi membuat daftar kebutuhan, berapa balon yang harus dibeli, di mana ia bisa mendapat mainan tambahan dengan harga miring, dan bagaimana pengiriman dilakukan tepat waktu. Pak Eksan membantu mengecek stok balon, dan mulai meniup satu persatu, memeriksa kualitas, memastikan tidak ada yang bocor. Ruang tamu yang sempit seketika memenuhi warna merah, biru dan kuning yang berterbangan seperti langit mini dalam satu ruangan. Namun pekerjaan besar tak selalu berjalan mulus. Ketika Budi pergi ke pasar untuk menambah stok, ia menemukan harga mainan tiba-tiba naik. Pemasok yang biasa memberi harga murah sedang kehabisan barang, dan pasar hari itu ramai karena banyak pedagang lain juga mencari stok untuk acara libur sekolah. Budi sempat panik. Ia berdiri di lorong pasar, memandangi deretan mainan sambil menghitung kembali uang di dompetnya. Jika dipaksakan membeli semuanya sekarang, ia tidak punya cukup modal untuk sisanya. Budi menarik nafas dalam. Ia belajar banyak dalam beberapa bulan berjualan, dan satu hal yang paling ia pahami adalah, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Ia pergi dari satu kios ke kios lain, menawar dengan sabar, memeriksa kualitas, lalu kembali lagi ke kios pertama untuk memutuskan mana yang paling cocok. 2 jam lebih ia berkeliling, hingga akhirnya menemukan pemasok kecil yang bersedia memberi harga lebih murah, asalkan ia membeli dalam jumlah lumayan. Meskipun tabungan hampir habis, ia tahu keputusan itu harus diambil agar pesanan besar bisa dipenuhi. Ketika pulang membawa 3 kantong besar penuh mainan, badannya terasa lelah, tapi hatinya lega. Di rumah, Pak Eksan sudah selesai meniup separuh balon yang dibutuhkan. Wajahnya lelah, peluh menempel di dahi, namun ia tetap tersenyum saat melihat Budi datang. "Capek, Nak?" tanya Pak Eksan. "Capek, tapi puas, Pak," jawab Budi sambil tertawa kecil. Keduanya lanjut bekerja hingga malam. Rumah mereka berubah menjadi pabrik kecil. Suara plastik berdesir, busa sabun dari pembersihan mainan, lem kertas untuk label, dan pemandangan balon menggantung seperti awan warna-warni. Budi mengetik nota pesanan, Pak Eksan mengikat balon satu persatu. Di sela pekerjaan, mereka masih sempat bercanda kecil, walau tangan pegal hati tetap senang. Namun ujian berikutnya datang ketika hari pengiriman tiba. Truk kecil yang mereka sewa mendadak batal datang, karena sopirnya sakit. Pesanan besar harus sampai tepat waktu, dan pembeli sudah membayar uang muka. Jika terlambat, ulasan buruk bisa menghancurkan reputasi yang baru mereka bangun. Budi meremas rambutnya, panik, waktu berjalan cepat. Pak Eksan menenangkan, "Tenang dulu, Nak, pasti ada jalan." Mereka mencoba menghubungi jasa angkut lain, namun kebanyakan penuh atau jaraknya terlalu jauh. Saat hampir menyerah, tetangga yang dulu acuh, Pak Darto, tiba-tiba datang dan menawarkan mobil pick-up miliknya. "Aku dengar kalian butuh kendaraan ya, pakai mobilku saja," katanya dengan nada ringan. Budi sempat terkejut. Orang yang dulu dingin dan sering memandang rendah, kini menawarkan bantuan. Pak Eksan menunduk hormat, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih banyak toh, bantuanmu ini berarti sekali buat kami." Mereka segera memuat barang ke bak mobil,
balon diikat kuat agar tidak lepas, mainan dipaket rapi dan ditumpuk dengan hati-hati. Budi ikut naik untuk menemani barang selama perjalanan, sementara Pak Eksan ikut duduk di samping sopir. Perjalanan ke kota besar memakan waktu 2 jam lebih. Jalanan kadang berlubang, angin sore berhembus membawa debu, namun hati mereka penuh keberanian. Ketika sampai di lokasi, pembeli menyambut dengan senang dan memuji kualitas barang. Budi menghela nafas lega. Semua usaha, rasa lelah dan ketegangan terbayar. Ulasan positif pun masuk ke akun jualan mereka. Barang bagus, pengiriman cepat, penjual ramah, akan order lagi. Kalimat singkat itu ibarat bensin bagi semangat mereka. Sekembalinya dari kota, usaha kecil itu tumbuh lebih cepat dari sebelumnya. Pesanan semakin banyak, bukan hanya mainan dan balon, tapi juga permintaan menjadi pemasok untuk toko kecil di kota. Budi mulai belajar mencatat stok dengan sistem lebih rapi, membuat banner online, bahkan memikirkan logo usaha. Pak Eksan yang dulu hanya penjual balon keliling, kini mulai terlihat seperti pemilik toko kecil yang mantap. Ia sudah jarang keluar rumah untuk berdagang di hajatan, kini justru orang-orang yang datang atau memesan. Tangannya mungkin tetap kasar, tapi aura percaya dirinya perlahan berubah. Di malam hari, mereka duduk bersama dalam keheningan yang damai. Tidak banyak kata diucapkan, namun keduanya tahu, perjalanan ini baru menanjak. Masih banyak hal yang harus diperbaiki, dipertahankan dan diperjuangkan. Tapi satu hal sudah jelas, mereka sudah tidak lagi diragukan seperti dulu. Di sudut teras rumah, terlihat kotak. Hari-hari berlalu dengan irama yang semakin cepat. Jika dulu Pak Eksan dan Budi hanya menunggu pembeli datang ke rumah, kini hampir setiap siang selalu terdengar suara motor menepi untuk mengambil pesanan, atau kurir ekspedisi datang mengangkut paket yang sudah menumpuk di teras. Kadang sampai 3 atau 4 kali pengiriman dalam sehari. Hal itu dulu terasa mustahil, tapi kini menjadi kebiasaan baru yang mulai mereka jalani. Namun, perkembangan itu membawa masalah baru yang tidak ringan. Teras kecil di rumah mulai tidak cukup lagi. Rak kayu yang dulu terisi rapi, kini penuh sesak. Barang datang dan keluar bergantian, tapi stok semakin beragam. Boneka bergantungan di tiang rumah, mobil-mobilan tertumpuk di bawah meja, balon memenuhi langit-langit seperti awan warna-warni yang hampir menyentuh kepala. Budi sampai sering tersandung kardus ketika buru-buru menyiapkan pesanan. "Bud, kita harus cari tempat lebih besar," kata Pak Eksan suatu pagi sambil menatap rumah yang berubah menjadi mini gudang. Budi mengangguk, meski matanya terlihat ragu. "Saya juga kepikiran begitu, Pak, tapi modalnya belum cukup. Kalau kita sewa tempat terlalu cepat, takutnya malah boncos." Pak Eksan tidak memaksa. Ia tahu anaknya bukan hanya bersemangat, tapi juga berhati-hati. Mereka telah belajar bahwa terburu-buru bisa menjatuhkan, sementara langkah perlahan tapi pasti bisa memanjangkan usaha. Tapi, keberuntungan sering datang di waktu yang tak disangka. Beberapa hari kemudian, salah seorang pelanggan memesan langsung ke rumah. Laki-laki itu berpenampilan rapi, memakai kemeja kotak-kotak dan sepatu bersih. Jelas bukan warga kampung sekitar. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Arman, pemilik 2 toko mainan grosir di kota. "Aku sering lihat kamu jualan online," ujarnya sambil berjabat tangan dengan Budi. "Aku tertarik ingin ambil barang dalam jumlah banyak, tapi aku perlu lihat sendiri kualitasnya." Budi mempersilahkan masuk, walau sedikit malu karena ruang tamu berantakan penuh stok. Tapi alih-alih menertawakan, Pak Arman justru tersenyum. "Kalau rumahmu sampai seperti ini, tandanya usaha kamu tumbuh," katanya sambil melihat-lihat. Ia memeriksa materi balon, kualitas boneka, lalu menawar harga grosir. Tidak seperti sebagian pembeli yang menawar tanpa rasa, Pak Arman justru menawarkan kerjasama jangka panjang jika usaha Budi mampu memenuhi kebutuhan pasarnya. "Kalau kamu bisa suplai rutin dalam jumlah besar, aku siap jadi mitra tetap," katanya mantap. Kalimat itu membuat jantung Budi berdebar. Pak Eksan yang mendengarnya sampai duduk lebih tegak, seperti baru tersadar bahwa mimpi yang dulu hanya percakapan malam, kini mengetuk pintu mereka dalam bentuk nyata. Namun kerjasama besar memerlukan kesiapan besar pula, dan itu berarti satu hal penting. Mereka membutuhkan tempat yang lebih luas, lebih rapi, lebih profesional.
Keesokan harinya, Budi mengajak Pak Eksan berjalan menyusuri kampung, mencari rumah atau bangunan kosong yang mungkin bisa disewa. Mereka berhenti di beberapa tempat, ada yang luas tapi mahal, ada yang murah tapi terlalu sempit, ada pula yang kondisinya rusak parah. Budi mulai mengernyit, pikirannya penuh hitungan uang yang tersisa. Sementara Pak Eksan hanya berjalan pelan, menatap sekeliling dengan pandangan tenang. Di ujung kampung, mereka melihat sebuah bangunan bekas gudang padi milik seorang warga tua. Atapnya masih lumayan kokoh, lantai simen meski agak berdebu, dan pintu kayu besar terlihat kuat. Ruangan dalamnya tampak lapang, pas untuk menyimpan banyak stok. Pemiliknya, seorang kakek bernama Pak Ranu, menatap keduanya dengan tatapan lembut saat Budi menjelaskan maksud ingin menyewa. "Usaha mainan ya, bagus itu," kata Pak Ranu tersenyum samar. "Anak muda harus berani memulai." Harga sewanya lumayan terjangkau dibanding tempat lain, tapi tetap membuat Budi menghela napas panjang. Tabungan mereka mungkin cukup beberapa bulan pertama, tapi setelah itu harus memastikan usaha tetap berjalan agar dapat membayar selanjutnya. Pak Eksan menatap Budi cukup lama. "Ayah dukung keputusanmu, kita sewa tempat ini," katanya perlahan, suara yang tenang namun tegas. Budi menelan ludah. Ia tahu ini keputusan besar, tapi ia melihat mata ayahnya penuh keyakinan. Dan pada akhirnya, Budi mengangguk. "Baik Pak, mulai hari ini kita punya gudang pertama kita." Begitu kalimat itu terucap, sesuatu dalam diri mereka seperti pecah menjadi cahaya. Ruangan bekas gudang padi itu kini bukan hanya bangunan tua, tapi simbol kemajuan, sebuah langkah menuju mimpi yang lebih besar. Hari-hari berikutnya penuh kerja fisik. Mereka mengecat dinding putih, membersihkan lantai dari sisa jerami lama, membuat rak baru dari papan bekas, dan memindahkan semua stok dari rumah ke gudang kecil itu. Tangan mereka lengket oleh cat, punggung pegal karena mengangkat kardus, tapi suara tawa sering terdengar di sela-sela kerja. Beberapa tetangga menonton dengan raut heran, bahkan sebagian tak percaya melihat Pak Eksan yang dulu hanya penjual balon keliling, kini pindah ke gudang usaha sendiri. Beberapa dari mereka bahkan menawarkan bantuan kecil-kecilan, tanda bahwa perlahan sikap orang-orang mulai berubah. Kini, stok mainan tertata rapi, ruang penyimpanan jauh lebih leluasa, dan pesanan bisa diproses lebih cepat dan efisien. Ketika semua selesai, mereka berdiri di tengah ruangan dengan tangan berdebu namun hati penuh bangga. Budi menoleh ke ayahnya. "Pak, dulu kita hanya punya gerobak balon, sekarang kita punya gudang." Pak Eksan tersenyum pelan, mata berkaca-kaca. "Kita masih jauh dari puncak, Nak, tapi kita sudah menapak kaki di gunungnya." Mereka saling mengangguk, tanpa perlu kata-kata panjang, karena keduanya tahu perjalanan menuju agen mainan terbesar telah mencapai babak baru. Dan apa yang dulu hanya mimpi kecil, kini berubah menjadi rumah nyata yang berdiri di depan mata. Tempat harapan tumbuh lebih tinggi, lebih lebar, lebih berani dari sebelumnya. Langkah mereka belum selesai. Justru disinilah semuanya baru dimulai. Hari itu matahari bersinar cerah, seakan ikut tersenyum melihat perjalanan hidup Pak Eksan dan Budi yang mulai berubah. Rumah kecil mereka sudah jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Kini dindingnya dicat baru, lantai sudah keramik, terasnya dipenuhi etalase kecil berisi berbagai mainan warna-warni. Tak ada lagi suasana suram seperti dulu. Yang ada hanyalah semangat, harapan, dan tawa. Budi kini tak hanya menjual online, ia juga melayani pembeli yang datang dari berbagai daerah. Usaha kecil mereka berkembang begitu pesat, hingga kini banyak pemasok mainan dari kota besar yang ingin bekerja sama. Bahkan beberapa kali Budi diundang ke acara seminar UMKM untuk bercerita tentang perjalanan usahanya. Pak Eksan yang dulu hanya keliling hajatan dengan seikat balon, kini duduk di pojok toko sambil merapikan stok barang baru. Walaupun usianya mulai menua, ia masih terlihat semangat dan energik. Sesekali ia bercanda kepada anak-anak kecil yang datang membeli mainan. "Awas balonnya terbang ya, Nak," katanya sambil tersenyum ramah. Anak-anak tertawa, sementara para orang tua hanya bisa mengagumi betapa hangatnya pelayanan Pak Eksan. Tak ada yang menyangka,
Dulu ia sering diremehkan, dicibir, dan dianggap tak punya masa depan. Tapi kini, semua berubah. Rumah yang dulu mengejek kini datang membeli. Waktu berjalan, takdir pun berputar sesuai jalannya. Suatu pagi ketika toko mainan mulai ramai, datang seorang ibu-ibu yang dulu sering meremehkan Pak Eksan dan Budi. Perempuan itu melangkah malu-malu, menunduk seolah terbebani rasa bersalah. "Pak, Budi, saya ingin beli mainan untuk ulang tahun anak saya," ucapnya lirih. Pak Eksan tidak menaruh dendam. Ia hanya tersenyum ramah dan menunjuk deretan mainan. "Silahkan Bu, pilih mana yang disukai. Rezeki itu milik semua, tak perlu sungkan." Ibu itu terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia menyesal pernah meremehkan keluarga kecil ini, karena ternyata yang dulu miskin dan dicibir justru kini berdiri paling tegak. Dari toko kecil menjadi agen besar. Seiring bulan berganti tahun, usaha mereka tidak lagi hanya toko biasa. Budi memperluas jaringan online ke marketplace besar dan membuka sistem reseller. Permintaan meningkat, gudang barang diperbesar, dan pekerja mulai ditambah. Bahkan kini mereka memiliki ratusan mitra di berbagai kota. Nama Eksan Toys perlahan menjadi besar, terkenal sebagai pusat grosir mainan terbesar di daerah itu. Hampir setiap toko mainan baru datang mengambil barang dari mereka. Siapa sangka, usaha yang bermula dari menjual balon keliling, kini menjadi agen distribusi mainan yang menggerakkan roda ekonomi banyak keluarga. Pak Eksan selalu berkata, "Tidak ada manusia hina selama ia mau berusaha. Kemiskinan bukan akhir, tapi awal untuk bangkit." Kalimat itu menjadi pegangan banyak pemuda di kampung tersebut. Banyak yang terinspirasi dan ikut mencoba usaha kecil-kecilan. Kampung yang dulu biasa saja, kini jauh lebih hidup berkat satu tekad, tidak malu berjuang. Akhir yang membahagiakan. Di senja hari, Pak Eksan duduk di depan toko bersama Budi. Mereka menatap langit jingga yang perlahan gelap. "Ayah bangga sama kamu, Bud," ucap Pak Eksan pelan. Budi tersenyum, menatap lelaki renta itu dengan mata berkaca. "Tanpa ayah, semua ini tidak akan ada. Ayah mengajarkan sabar dan tidak menyerah." Angin sore berhembus pelan, membawa hawa hangat kemenangan. Hidup bukan lagi tentang ejekan atau kemiskinan. Hidup adalah perjalanan, dan mereka telah membuktikan bahwa siapapun bisa berhasil, asalkan tidak berhenti melangkah. Balon-balon berwarna menggantung di depan toko, sama seperti dulu. Bedanya, kali ini bukan dijual demi bertahan hidup, melainkan simbol bahwa mimpi bisa terbang tinggi, sejauh keberanian seseorang menjaganya. Dan kini, Pak Eksan dan Budi berdiri sebagai bukti hidup bahwa yang sederhana pun bisa menjadi luar biasa. Mereka pernah jatuh, tapi bangkit lebih tinggi. Hari berlalu, bulan berganti. Usaha Eksan Toys kini bukan hanya dikenal di kampung dan kota sekitar. Nama mereka mulai terdengar hingga luar daerah. Bahkan ada toko besar dari luar pulau yang mulai memesan mainan dalam jumlah banyak. Budi semakin sibuk mengelola pemesanan, membalas pesan pelanggan, menata data stok, sementara Pak Eksan yang kini lebih banyak mengawasi, hanya tersenyum setiap hari melihat aktivitas yang tak pernah sepi. Di rumah sederhana mereka yang kini sudah jauh lebih baik, suara kurir, suara motor pengantar barang, suara pekerja yang saling memanggil, menjadi musik aktivitas yang tak berhenti. Dulu sunyi dan sepi, sekarang ramai seperti pasar kecil. Terkadang Pak Eksan berdiri di teras sambil memperhatikan semua itu, lalu hatinya penuh rasa syukur. Namun semakin besar usaha, tantangan pun ikut tumbuh. Suatu hari Budi menerima telepon dari seorang pengusaha mainan dari Kalimantan yang ingin menjadi distributor besar. Pemesanan puluhan kardus mainan, jumlah yang sangat besar, lebih besar dari pesanan manapun selama ini. "Bud, kita sanggup memenuhi?" tanya Pak Eksan pelan, sambil duduk di ruang kerja yang kini penuh nota dan daftar stok. Budi terdiam sebentar kemudian mengangguk mantap. "Sanggup ya, ini kesempatan besar, tapi kita harus menambah pekerja, menambah stok, dan mulai berpikir lebih jauh." Kalimat itu menjadi titik awal perubahan besar berikutnya. Langkah baru keluar pulau.
Beberapa hari kemudian, rumah mereka seperti gudang besar. Kardus-kardus mainan ditumpuk, disortir, lalu dikemas ulang dengan lebih rapi. Budi memutuskan menyewa satu rumah di sebelahnya untuk dijadikan gudang tambahan. Para tetangga yang dulu memandang rendah, kini berdatangan melamar pekerjaan. "Ada lowongan packing, Bud?" tanya seorang pemuda yang dulu sering mencibir mereka. Budi ingat masa lalu, tapi ia tidak tega membalas dengan kebencian. "Tentu, asal mau kerja jujur dan tekun." Pemuda itu tertegun, rasa malu tampak jelas, tapi diterimanya pekerjaan itu dengan ucapan pelan, "Terima kasih." Kini sebagian besar pemuda kampung bekerja membantu usaha Pak Eksan dan Budi. Sambil bekerja mereka saling bercerita, bercanda, lalu menertawakan hidup. Kampung yang dulu pendiam, kini seakan hidup kembali. Banyak keluarga yang terbantu, banyak dapur yang kembali berasap. Karena bisnis mainan ini bukan hanya membawa rezeki untuk keluarga Eksan, tetapi juga untuk banyak orang di sekitarnya. Kesulitan baru yang datang. Ketika pengiriman besar ke Kalimantan hampir selesai, badai baru datang. Salah satu pemasok mainan terbesar mereka di kota tiba-tiba menaikkan harga barang. Alasannya karena permintaan tinggi dan banyak toko lain juga berebut barang. Budi panik sebab kenaikan harga ini bisa membuat pesanan gagal atau keuntungan menjadi sangat tipis. "Kita harus bagaimana ya? Kalau kita paksakan beli dari dia terus, kita rugi besar." Pak Eksan menghela napas panjang. "Dalam usaha besar, tantangan pun besar, Bud. Tapi ingat satu hal, jangan tergesa-gesa. Masalah besar butuh kepala dingin." Budi merenung, kemudian ia mencoba mencari alternatif pemasok lain. Ia menghubungi banyak produsen, mengirim email, membuka peluang impor, dan akhirnya berhasil menemukan satu produsen langsung yang bisa memberi harga lebih bersahabat. Namun untuk bisa bekerja sama, ada syarat. Budi harus datang langsung ke pabrik di luar Pulau Jawa. Tekadnya sudah bulat. "Ayah, aku akan ke sana. Kita tidak boleh berhenti hanya karena satu jalan tertutup." Pak Eksan memegang bahu anaknya, menatap penuh bangga. "Pergilah nak, kejar mimpi kita lebih jauh." Perjalanan menuju lebih tinggi. Keberangkatan Budi keluar pulau menjadi momen besar. Kampung itu ikut mendoakan. Pak Eksan berdiri di depan rumah, menatap motor yang membawa anaknya menjauh. Ada rasa cemas, ada haru, tapi yang paling kuat adalah rasa percaya. Di atas kapal, Budi menatap laut luas membentang. Ombak tinggi menggulung, angin laut terasa basah dan asin. Ia memejamkan mata sambil bergumam. Semua ini berawal dari balon ayah. Siapa yang menyangka bisa sejauh ini? Setelah perjalanan panjang, Budi berhasil menjalin kerjasama dengan produsen besar. Harganya lebih murah, kualitasnya jauh lebih baik. Dengan kontrak yang disepakati, usaha Eksan Toys kini resmi menjadi distributor resmi yang lebih besar dari sebelumnya. Ketika Budi pulang membawa kabar itu, Pak Eksan memeluknya lama. "Kamu membuktikan bahwa mimpi memang harus diperjuangkan." Keduanya menahan air mata. Beberapa tahun setelah ekspansi pertama mereka keluar pulau, bisnis Eksan Toys semakin berkembang pesat. Gudang sudah 3 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Pegawai pun bertambah banyak. Truk pengiriman keluar masuk hampir setiap hari, dan telepon jarang berhenti berdering. Nama Eksan Toys dikenal luas, hingga banyak yang menyebutnya sebagai salah satu distributor mainan terbesar di Indonesia. Namun semakin tinggi seseorang naik, semakin besar pula angin yang datang menerpa. Di balik kesuksesan besar itu, cobaan baru pun muncul. Masa sulit yang tak terduga. Suatu hari, terjadi masalah tak terduga. Salah satu kontainer barang yang dikirim dari pemasok luar pulau tertahan berhari-hari di pelabuhan. Ada kesalahan dokumen dan prosesnya terhambat panjang. Sementara di sisi lain, beberapa toko reseller meminta barang karena stok di mereka mulai menipis. Jika barang tak segera sampai, mereka bisa kehilangan kepercayaan pelanggan. Pekerja mulai gelisah, pesan komplain berdatangan, dan Budi sampai sulit tidur memikirkan solusi. Setiap malam ia duduk di ruang kantor, menatap tumpukan dokumen sambil mengusap wajahnya yang letih. Pak Eksan sering menyapanya dengan secangkir kopi hangat.
"Nak, jangan paksakan pikiranmu sampai pecah. Masalah sebesar lautan pun bisa diseberangi, asalkan kamu tetap mendayung." Budi terdiam lama. Kalimat sederhana itu seperti angin sejuk dalam kekacauan. Ia menarik nafas panjang dan kembali bangkit dengan kepala lebih dingin. Budi kemudian mengurus dokumen secara langsung, menghubungi pihak pelabuhan, meminta bantuan legalitas, dan bekerja siang malam demi mempercepat proses. Butuh waktu beberapa minggu, penuh stres dan kekhawatiran, tapi akhirnya barang berhasil keluar. Pengiriman dilakukan dan kepercayaan pelanggan tetap terjaga. Cobaan itu menjadi bukti, usaha besar bukan berarti bebas dari badai, tetapi badai bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dilewati. Pak Eksan, dari penjual balon menjadi inspirasi. Di kampung, banyak pemuda yang dulunya menganggur kini bekerja membantu usaha mereka. Rumah yang dulu kecil dan kosong kini menjadi tempat banyak keluarga bergantung. Setiap pagi, suara pekerja yang tertawa, suara kardus yang dipindah, dan suara mesin label menandai bahwa mimpi masih terus berjalan. Suatu hari, sebuah universitas mengundang Budi dan Pak Eksan untuk mengisi seminar inspirasi usaha. Di depan ratusan mahasiswa, Budi berdiri menceritakan perjalanan mereka, dari menjual balon keliling hingga menjadi agen besar mainan anak. Tapi puncak acara itu bukan saat Budi berbicara, melainkan saat Pak Eksan diminta maju. Dengan langkah pelan dan suara lirih, Pak Eksan berkata di hadapan semua orang, "Saya tidak sekolah tinggi, saya hanya jual balon, kadang laku, kadang tidak. Banyak yang menghina, banyak yang meremehkan, tapi saya tidak marah, karena saya tahu hidup punya waktu untuk membalik keadaan." Ruangan hening, banyak yang merasa tersentuh. Pak Eksan melanjutkan, "Kalau kita miskin hari ini, bukan berarti selamanya. Yang penting, kita jujur, sabar, dan terus bergerak. Rezeki tidak pernah salah alamat." Mahasiswa bertepuk tangan meriah, beberapa bahkan meneteskan air mata. Hari itu, Pak Eksan bukan sekedar pengusaha, ia menjadi inspirasi hidup. Senja terakhir yang penuh damai. Usaha semakin besar, tapi waktu berjalan tanpa bisa dihentikan. Pak Eksan yang dulu penuh tenaga, kini lebih sering duduk di kursi rotan depan rumah. Rambutnya memutih, tubuhnya melemah, namun senyum hangatnya tak pernah hilang. Suatu sore, ketika langit berwarna jingga keemasan, Budi duduk di sampingnya sambil memandang toko besar yang kini mereka miliki. "Ayah," kata Budi pelan, "semua ini ada karena ayah." Pak Eksan tersenyum, memandang jauh ke arah jalan, seolah melihat masa lalu, Mungkin dalam hatinya ia berkata, ia berhasil menjaga Budi seperti pesan terakhir istrinya. Beberapa minggu kemudian, di pagi yang sangat tenang, Pak Eksan pergi menghadap Tuhan dengan senyum di wajahnya. Tidak dalam kemiskinan, tidak dalam kesedihan, tetapi dalam kemenangan. Akhir kisah, warisan yang tidak akan pernah padam. Kepergian Pak Eksan membuat banyak orang datang melayat. Kampung yang dulu memandang rendah, kini menunduk hormat. Banyak yang menangis karena kehilangan sosok yang sederhana, namun berhati besar. Budi melanjutkan usaha yang mereka bangun bersama. Eksan Toys tetap berdiri, bahkan semakin besar dari waktu ke waktu. Dan di setiap sudut kantor, di setiap balon yang melambung, ada kenangan tentang seorang bapak yang dulu sabar berjalan dari rumah ke rumah demi menjual beberapa balon. Nama Eksan kini menjadi simbol ketekunan, kesabaran, dan keberanian untuk bermimpi. Meski tokoh utamanya telah tiada, kisahnya tidak pergi. Karena seorang bapak dengan senyum sabar dan seorang anak dengan tekad kuat telah membuktikan bahwa mimpi tidak butuh modal besar, hanya hati yang tidak menyerah. Dan itulah akhir kisah mereka. Bukan tentang balon yang dijual, tapi tentang mimpi yang akhirnya terbang tinggi.